Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Ali Mustika Sari. Kali ini saya ingin berbagi ke teman-teman semuanya tentang cara untuk memperluas jaringan WiFi atau jaringan internet atau mungkin jaringan komputer yang mempunyai bandwidth yang mau disebarkan itu dengan cara apa. Sebenarnya ini tuh sesuatu yang paling dasar dalam jaringan komputer, teman-teman semuanya ya. Jadi jaringan internet atau jaringan komputer itu paling dasar sebenarnya. Tapi kadang yang namanya pemula, saya juga pernah mengalami seperti itu. Sebenarnya itu simpel banget, tapi karena di situ kurangnya wawasan atau mungkin pengetahuan tentang apa itu jaringan internet, akhirnya kita itu bingung sendiri. Saya juga dulu pernah mengalami seperti itu, teman-teman. Saya sendiri sama. Bahkan kadang sampai sekarang itu juga harus berpikir dulu santai, nanti untuk penyebaran atau membuat topologi itu harus dipikirkan matang-matang agar nanti itu tidak membuat akses internet kita yang mau disebarkan kemana-mana itu tidak banyak gangguan atau di situ internetnya bisa lancar. Itu mungkin yang sering ditanyakan teman-teman ya. Nah, di sini saya banyak alat yang mau saya tunjukkan buat teman-teman semuanya biar nanti ada gambaran. Termasuk di sini yang paling baru di minggu ini yang saya pakai yaitu adalah mereknya Ruiji. Seperti ini yang gigabit ini ya. Terus ada yang non gigabit juga ada yang di sini yang masih saya tahap uji coba juga di Ruiji ini. Terus ada beberapa alat, ini sebenarnya alat yang di meja ini baru seperempatnya yang yang masih nganggur di ruangan sebelah. Jadi masih banyak alat-alat saya gini, mungkin sekitar 3/4 lagi lah yang di luaran itu. Tidak saya tunjukkan di sini, hanya saya bagian itu biar nanti teman-teman ada gambaran di saat saya menjelaskan ini. Barangkali juga ini bisa menjadi salah satu referensi buat teman-teman semuanya di saat nanti menyebarkan jaringan internetnya di rumah atau di kantornya atau mungkin di tempat-tempat umum yang mungkin teman-teman ingin menyebarkan yang sudah mempunyai akses gratis atau mungkin boleh disebarkan ke yang lainnya. Oke, yang pertama teman-teman semuanya, cara menyebarkan jaringan internet atau jaringan komputernya yang punya bandwidth di situ disebarkan dengan cara gimana? Hanya dua cara, yaitu yang pertama menggunakan hardware atau di situ kabelnya bisa seperti ini. Ini saya cobakan ya, ini kabel FO, ini yang prekon 80 meter ini. Jadi ini yang dipakai. Terus ada lagi di situ bisa menggunakan yang seperti ini, kabel LAN. Ini kabel LAN. Merek apapun juga tidak masalah teman-teman semuanya. Kalau kabel LAN ini biasanya ada menggunakan RJ berapa gitu ya kabelnya, itu nanti Cat 5E atau Cat 5 atau Cat 6, Cat 7 dan semacamnya. Jadi kalau Cat 5 itu biasanya 10/100. Jadi kekuatan maksimal bandwidth yang bisa ditransferkan itu maksimal adalah 100. Kalau Cat 5E bisa sampai 1 gig. Ada Cat 6 dan Cat 7. Banyak sebenarnya teman-teman semuanya referensinya. Nah, intinya kabel LAN ini bisa untuk memperluas jaringan, dan ini biasanya hanya plug dan play atau diset dengan colokan, dan kabel ini harus mempunyai konektor di dua kabelnya di sama-sama ujungnya. Itu ya, jadi untuk yang kabel LAN seperti itu. Dan dari kabel LAN ini biasanya kalau Cat 5E dengan kabel-kabel yang bermerek biasanya untuk mendapatkan bandwidth yang maksimal itu kurang lebih sekitar 80 meteran. Itu kalau saya sendiri selama ini uji coba itu 50 meter itu maksimal buat saya. Kalau 100 meter saya biasanya hasil yang dikeluarkan itu nggak terlalu optimal. Itu ya. Jadi kalau menggunakan kabel LAN memang ada kapasitas atau mungkin panjang maksimal yang bisa digunakan untuk kabel LAN ini. Dan ini biasanya tergantung kabelnya terlebih dahulu. Kalau kabelnya itu bagus, biasanya Cat 6, dan memang di situ untuk jarak jauh itu biasanya kalau Cat 6 yang terjauh saya uji coba itu hanya 150 meter, dan itu pun masih banyak bandwidth yang berkurang. Dari ini biasanya tinggal dicolokkan saja, hanya di kabel ujung-ujungnya itu harus ada konektor atau RJ45-nya di kabel ini. Oke. Selanjutnya, di saat teman-teman itu menggunakan kabel fiber, kabel fiber ini bisa berkilo-kilometer teman-teman semuanya. Ini
Kalau sudah advance itu biasanya sudah menggunakan OLT atau OLT, tapi di sini untuk pemula, teman-teman di sini kabel yang seperti ini, kabel Precon ini biasanya sudah dari pabrikan sudah ada konektornya yang ada di depan ataupun di belakang. Nah, yang dibutuhkan yaitu adalah media converter. Di situ ini bisa gigabit ataupun non gigabit. Jadi yang 1:100 bisa, apa itu 10:100 atau 100/1000. Nah, jarak maksimal dari media converter itu biasanya tergantung media converternya. Ada yang sampai 25 kilo, ada yang 20 kilo. Tetapi saya sendiri terjauh menggunakan media converter itu kurang lebih sekitar 1 kiloan. Nah, dan itu kelebihannya di ini, walaupun di situ jaraknya 1 kilo, antara server pusat dengan kliennya itu hampir tidak jauh perbedaan. Dan ini biasanya perbedaannya akan kelihatan kalau di situ dBm-nya itu biasanya tinggi. Jadi kalau bahasanya itu biasanya redamannya berapa gitu loh. Dan biasanya kalau redamannya di atas 24 atau 25 biasanya itu hasilnya kurang bagus, apalagi kalau redamannya di atas 30 itu hampir nanti tidak mendapatkan connect internet. Walaupun di sini biasanya ada perlengkapan tambahan teman-teman, biasanya teman-teman itu dibutuhkan senter dan semacamnya itu untuk mengecek. Kalau untuk ini, kalau seandainya teman-teman masih pemula, nanti bisa menggunakan alat pemotong yang manual dan semacamnya itu ada. Tapi untuk penyambungannya, ini biasanya menggunakan fast connector. Tapi kalau teman-teman nanti sudah advance, ini bisa menggunakan splitter dan lain-lain. Artinya, dua alat kabel ini bisa digunakan untuk memperluas jaringan internet, baik di situ jaraknya pendek ataupun jauh. Kalau kabel LAN ini tidak bisa terlalu panjang, kurang lebih sekitar maksimal ya 100 meteran. Kalau ini bisa sampai berkilo-kilo. Dan di sini kelebihannya, kalau di sini untuk kabel itu kabel fiber itu biasanya antara server pusat dengan klien, walaupun jaraknya berkilo-kilo hampir sama. Di situ kelancaran atau di saat teman-teman menggunakan akses internet itu masih bagus, pingnya biasanya hampir sama. Oke, jadi yang pertama teman-teman ya, itu menggunakan kabel. Jadi di saat teman-teman memperluas jaringan internet itu bisa menggunakan kabel. Kelemahannya, kalau teman-teman menggunakan kabel fiber optik ini biasanya sangat mudah putus. Sangat mudah putus. Kalau kabel LAN itu biasanya lebih kuat teman-teman semuanya. Walaupun di situ ditekuk-tekuk dan semacamnya, ini kabel LAN masih kuat. Tapi kalau kabel fiber ini biasanya redaman bisa tinggi gara-gara ketekuk. Atau di situ saat menyobeknya itu juga biasanya bermasalah di situ. Atau di situ kena tarian yang lain, atau biasanya yang paling iseng ditekuk sama temannya, akhirnya internetnya juga akan mati atau kabelnya tidak berfungsi. Di saat di center warnanya merah itu hilang. Nah, itu kelemahannya. Dan di sini di saat teman-teman di situ, misalnya di sini teman-teman hati-hati karena di sini ada kawat. Biasanya kalau kesenggol listrik dan semacamnya itu berbahaya. Tapi teman-teman ya dijaga sendiri-sendirilah, seperti itu ya. Oke ya. Jadi intinya yang pertama adalah menggunakan kabel. Ya. Oke, ini saya taruh bawah. Dan ini mungkin agak sedikit panjang teman-teman. Yang selanjutnya yaitu tentang wireless. Wireless di sini ada dua frekuensi yang sekarang itu masih dilegalkan di Indonesia. Ini LED beam ya. Ada frekuensi 5. Saya pernah membahas ini teman-teman semuanya. Ada frekuensi 5 dan ada frekuensi 2. Ini frekuensi 2. Ini juga frekuensi 2. Jadi di saat teman-teman di situ alatnya menggunakan frekuensi 5 untuk menyebarkan alat ini, menyebarkan internet yang ada di rumah ini disebarkan. Di ujungnya ini kan servernya atau ini di rumahnya. Nah, nanti di kliennya atau di ujungnya itu harus juga alat yang untuk menangkap ini itu harus sama-sama frekuensi 5. Oke, bentar saya skip dulu, saya ambilkan di sini yang LED beam juga yang biar nanti teman-teman tahu sama-sama LED beamnya. Oke, bentar ya. Oke, teman-teman semuanya, ini sudah saya ambil alatnya ya. Ini adalah LED beam 5. Jadi di saat teman-teman frekuensinya di sini 5, teman-teman di sini servernya atau di sini di rumahnya mau disebarkan ke jaraknya bisa 1 kilo atau 2 kilo. Di sini penangkapnya itu juga frekuensi 5.
Nah, seperti itu. Jadi frekuensinya di sini itu 5, di sini harus 5. Bukan di sini frekuensinya apa itu 5, terus di sini frekuensinya 2. Tidak bisa. Nah, apakah di situ menggunakan berbagai merek? Apakah bisa? Tetap bisa. Pokoknya sesama frekuensi 5. Cuma biasanya saya beberapa kali uji coba di saat di sini itu misalnya mereknya A, di satunya itu B, biasanya hasil yang dihasilkan itu tidak terlalu optimal. Oke. Jadi syarat pertama teman-teman semuanya, di saat menyebarkan menggunakan wireless itu alatnya harus mempunyai frekuensi yang sama. 5 dengan 5 frekuensinya apa itu 2 dengan 2. Kalau lebih detailnya frekuensinya ini adalah 5,8. Kalau yang 2 itu adalah apa itu 2,4. Oke, 5,8 dan 2,4 GHz ya. Jadi itu secara konsep ya. Selanjutnya di saat teman-teman di sini mau menyebarkan selanjutnya ini yang frekuensi 2. Ini frekuensi 2. Ini saya misalnya ini TP-Link ya. Satunya adalah tenda. Di saat dua alat ini dipadukan seperti ini juga frekuensi 2, ini juga frekuensi 2. Nah, kalau di situ seandainya teman-teman menggunakan dua alat ini walaupun mereknya berbeda, terus mau ditembakkan dan satunya menembak, satu menerima, tidak masalah buat teman-teman semuanya ya. Tapi biasanya karena mungkin dua alat itu mempunyai merek yang berbeda, salah satu yang membuat kita pusing itu biasanya saya sendiri itu dashboard yang ada di dua alat tersebut berbeda. Kalau seandainya alat-alatnya sama, itu juga akan mempermudah teman-teman pemula untuk menggabungkan dua alat tersebut. Nah, di alat 2 ataupun 5 itu ada beberapa variasi dalam penyebaran apa itu sinyal. Jadi seperti ini namanya sektoral teman-teman semuanya. Biasanya sektoral ini yang sektoral yang biasa ini ya, bahasanya ini yang sektoral yang biasa. Ada yang sektoral frekuensi 2 yang kayak mainbox, mikrotik itu. Pancaran itu biasanya kurang lebih sekitar 30, 60, 90, tertinggi sektoral itu adalah 120 derajat. Di saat di sini mau ditembak oleh banyak klien atau di situ beberapa alat yang mau menembak alat ini daya sebarnya itu juga harus diperhitungkan teman-teman semuanya. Jadi kalau seandainya di sini itu daya sebarnya cuma misalnya ini hanya 60 derajat, ini jangan sampai kita tembak dari sisi sini. Itu hasilnya nggak maksimal. Nah, sisinya maksimal 60 derajat seperti ini atau seperti ini atau seperti ini. Ya. Jadi kalau jangkauannya sektoral itu maksimal itu 120 derajat misalnya segini, ini masih bisa untuk menembak alat ini. Dan ini masih optimal. Dan kebanyakan orang-orang itu menembak ini pokoknya ada sinyalnya saya tembak. Biasanya hasilnya nggak maksimal teman-teman semuanya. Nah, jarak yang di situ jarak pancaran biasanya itu juga tergantung dari alatnya. Nah, biasanya teman-teman itu akan mencari referensi yang 360 derajat. Nah, misalnya bisa putaran sinyal itu contohnya ini yang frekuensi 2. Saya dulu menggunakan AirNet kayak gini. Ini AirNet dan di situ di bawahnya saya menggunakan antena Ubiquiti yang M2 dan saya juga menggunakan yang M2 HP yang mikrotik. Nah, di saat teman-teman di sini mau memancarkan alat itu menggunakan pancaran yang 360 derajat, teman-teman juga harus persiapan juga nanti ada namanya interferensi atau di situ teman-teman ada berbenturan dengan frekuensi teman-temannya juga bisa. Nah, itu namanya seperti itu. Nah, semakin di situ luas pancarannya, biasanya itu gangguannya juga akan semakin tinggi. Makanya kalau teman-teman mau menyebarkan alat atau menyebarkan di situ wifi-nya atau jaringan internetnya, saya memang mending menyarankan kalau bisa mempunyai dua alat. Itu kalau budgetnya ada. Kalau tidak ada, satu di sini ditembak atau dikeroyok oleh alat-alat yang lain. Ini yang omni seperti ini teman-teman semuanya. Dan di saat teman-teman di situ menyebarkan alat, misalnya alatnya ingin omni tapi yang biasa, ini contohnya yang seperti ini juga. Nah, ini yang WR3200N, ini yang HS Airpo
Ini yang indoor mungkin dimodif jadi outdoor, atau di sini yang ruji seperti ini, seperti ini. Nanti ditaruh di outdoor atau mungkin ditaruh di luar rumah, terus nanti bisa ditembak dengan jarak beberapa meter. Oke. Terus teman-teman semuanya, biasanya yang paling sering ditanyakan teman-teman, jaraknya itu untuk wireless itu berapa kilo maksimal. Ini semuanya tergantung satu medannya itu bergunung-gunung atau naik turun atau lembah atau di situ banyak hutan dan semacamnya, itu harus dipertimbangkan. Karena apa? Sinyal di situ di atas, misalnya kita harus bisa melebihi dari gunung tersebut, bisa melebihi dari pohon tersebut, dan beberapa alat itu mempunyai spesifikasi masing-masing. Tentunya biasanya yang murah-murah jaraknya mungkin seperti tenda ini, dalam mana yang tenda tadi ya? Yang tenda ya seperti ini, tenda ini dalam dosbooknya kurang lebih sekitar 5 kiloan. Itu dalam kondisi loss, tidak ada masalah, tidak ada gangguan interferensi dan semacamnya. Semakin tiga alat tersebut biasanya harganya, termasuk salah satunya itu patokan itu harga. Contoh yang saya pakai yang yang gen AC, di situ bisa sampai 7 kilo. Yang 7 kilo yang saya pakai itu dalam kondisi yang padat dan masih bisa mengangkat bandwidth yang cukup besar. Kalau ini mungkin sekitar 5 kilo maksimal, tetapi ada yang mungkin di saat kondisi padat 1 kilo pun tidak bisa mendapatkan bandwidth. Ada yang seperti itu, bahkan mungkin 500 meter tidak bisa mendapatkan bandwidth. Itu lumrah teman-teman semuanya. Jadi salah satu kelemahan di saat kita itu menggunakan atau menyebarkan jaringan internet menggunakan wireless itu biasanya adalah interferensi, atau di situ biasanya kadang itu dipotong oleh orang dan semacamnya, gitu kan, dengan disamakan frekuensinya dan lain-lain, atau mungkin kadang itu juga dibobol, jadi diganti passwordnya, akhirnya nggak connect lagi, ya. Terus teman-teman biasanya yang sering ditanyakan, pilih yang mana antara kabel dengan dengan wireless. Tentunya dua-duanya mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Di saat jarak pendek, misalnya cuma 80 meter, 100 meter, itu saya lebih menyarankan menggunakan kabel saja. Tapi kalau di situ medannya walaupun cuma 100 meter tapi susah, mungkin melewati sungai atau mungkin banyak atau mungkin kuburan atau yang lain, atau mungkin melewati hutan-hutan yang susah untuk dimasukin, ya bisa menggunakan wireless, tapi yang harus melewati dari ketinggian tempat tersebut, ya. Oke teman-teman semuanya, itu sedikit tadi penjelasan tentang cara menyebarkan atau memperluas jaringan internet yang ada di rumahnya atau mungkin di kantornya. Tentunya antara menggunakan kabel ataupun menggunakan wireless, semuanya pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan di situ teman-teman bisa menggunakan berbagai macam alat yang di situ intinya sesama frekuensinya. Yang kedua, kalau bisa itu di saat menyebarkan atau memperluas jaringan wifi itu, kalau bisa terutama yang wireless itu saya sarankan sama-sama menggunakan merek yang sama, itu lebih mudah teman-teman semuanya. Dan ini saya tunjukkan satu lagi yang biasanya saya pakai, itu yang main box, mohon maaf, ini yang dislet ya, dislet. Nah, seperti ini ya, ini dislet dengan SXT. Ini sama-sama frekuensi 5. Ini yang SXT 5, ini dislet juga yang 5. Ini alatnya berbeda tetapi mereknya sama. Jadi dashboardnya nanti akan sama. Dan ini menurut saya sendiri itu lebih nyaman menggunakan dua alat ini daripada saya menggunakan satunya dislet, satunya di sini menggunakan LED beam seperti ini. Walaupun di sini bisa saya tembakkan, dan dulu memang saya pernah satunya itu LED beam, satunya dislet, tapi tidak tahu, saya tidak terlalu nyaman menurut saya sendiri ya. Jadi kalau saya untuk kenyamanan, saya mending menggunakan yang sesama mikrotiknya. Kalau dulu pokoknya connect internet ya sudah cukup, tapi nanti teman-teman lama kelamaan tetap teman-teman itu butuh yang namanya kenyamanan. Karena kalau bisa apapun yang kita sebarkan itu kalau bisa jangka panjang, ya.
Jadi saya ulangi lagi teman-teman semuanya, di saat teman-teman mau memperluas jaringan internet, yang pertama pilih kabel mana yang digunakan, kabel LAN atau kabel fiber. Terus apakah di situ saya menggunakan jaringan wireless? Kalau sudah menggunakan jaringan wireless, teman-teman harus menggunakan frekuensi 2 ataukah frekuensi 5. Terus di saat teman-teman sudah menentukan frekuensi 5, teman-teman pakai merek yang mana, alat yang nyaman yang apa gitu. Terus apakah di situ servernya nanti menggunakan indoor ataupun outdoor, itu harus dipertimbangkan. Kalau teman-teman sudah menggunakan jaringan wireless, jangan lupa di situ menggunakan frekuensi yang legal, jangan menggunakan frekuensi yang non legal, yang di situ akhirnya malah membuat teman-teman nanti terjerumus dalam sisi hukum ya. Itu mungkin yang dari saya, biar nanti bisa menjadi salah satu referensi buat teman-teman semuanya. Silakan alatnya pakai merek apapun juga, pokoknya intinya satu, teman-teman nyaman dan tentunya harus bisa setting. Nah itulah, nanti salah suatu saat akan saya bahas, mungkin saya bikin live streaming biar teman-teman ada pertanyaan langsung ada jawaban yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Dari saya cukup sekian teman-teman semuanya, dan dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.